Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemarin akhirnya membacakan vonis hukuman untuk terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah pengusaha Harvey Muiz dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim juga menghukum Harvey untuk membayar uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah. Vonis putusan banding itu jelas lebih berat, baik dari sisi vonis hukuman penjara maupun uang pengganti. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah. Ya, sebelumnya di pengadilan tingkat pertama suami Sandra Dewi itu hanya dihukum 6,5 tahun penjara dengan uang pengganti 210 miliar rupiah subsidiar 6 tahun penjara. Vonis putusan banding itu diputus setelah Harvey dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Ya tentunya karena itu kewenangan dari majelis hakim setelah dengan pertimbangan dari segala aspek, maka menganggap bahwa putusan PN dan tuntutan itu terlalu rendah. Sehingga majelis hakim menganggap yang pandang adil adalah sebesar sebagaimana yang diputuskan. Vonis hukuman banding yang sama-sama diajukan para pihak, baik pihak Harvey selaku terdakwa maupun pihak kejaksaan selaku penuntut ini, seolah makin membuat terdakwa Harvey makin lebih lama menghuni Hotel Prodeo. Bertambahnya masa hukuman ini juga akan membuat penantian Sandra Dewi dan anak-anak semakin lama. Apalagi sebelumnya pada saat memberi kesaksian di pengadilan tingkat pertama beberapa waktu lalu sambil menangis, artis kelahiran Bangka Belitung ini terpaksa harus berbohong pada anak-anaknya ketika mereka menanyakan kemana ayahnya. Sandra berdalih suaminya tengah menempuh wajib militer, layaknya kisah boyband BTS asal Korea yang digemari anak-anaknya. Keterangan Sandra itu bahkan membuat Harvey tak kuasa menangis di ruang sidang. Anak saya selalu bertanya, Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Saya bilang ke anak-anak saya, Papa wamil, jadi nggak bisa ketemu dulu. Karena anak saya taunya BTS yang mulia. BTS itu orang Korea, jadi mereka tahu orang Korea ini wamil, BTS itu wamil. Jadi dia bilang, Papa ini lagi wamil. Dengan vonis 20 tahun penjara itu artinya penantian Sandra dan anak-anaknya akan begitu panjang. Bisa dibayangkan jika kini artis kelahiran 8 Agustus 1983 yang saat ini berusia 41 tahun ini, mereka diperkirakan baru akan berkumpul kembali pada tahun 2045 mendatang. Atau setelah Sandra Dewi berusia 61 tahun, dengan catatan Harvey sama sekali tak mendapatkan remisi. Di usia itu jelas Sandra dan Harvey sama-sama sudah menyandang status usia senja alias kakek dan nenek. Sementara kedua putranya yang kini masih kecil akan berkumpul dengan ayahnya kembali saat usia mereka sudah dewasa. Putra pertama mereka RM yang lahir pada 31 Desember 2017 diperkirakan sudah menginjak usia 27 tahun ketika ayahnya bebas tahun 2045 nanti. Sementara putra keduanya MM yang lahir pada 2 September 2019 diperkirakan akan sudah berusia 25 tahun saat Harvey berstatus bebas dari tahanan. Karena memang anak saya laki-laki, jadi saya tidak terlalu bisa mengajak anak saya untuk main bersama. Jadi memang anak saya sangat dekat
dengan suami saya. Selain ujian kesabaran menunggu, Sandra juga akan diuji oleh kesetiaannya pada suaminya yang kini nelangsa di balik jeruji besi dengan sejumlah asetnya disita pihak pengadilan. Bahkan belum lama ini Sandra mengaku harus berhutang ke kedua orang tuanya demi menopang kehidupannya karena semua aset dan rekening telah diblokir. Saya pinjam ke orang tua, ke adik-adik saya juga. Pinjam ya? Ya, selama ini Sandra Dewi hidup bergelimang harta, tinggal di rumah yang mewah bak istana, lengkap dengan lift, 3 studio, etalase, dan pernak-pernik rumah yang serba wah, hingga tunggangan supercar. Orang kaya lagi di atas tuh. Ada dong di castle-nya. Megah banget rumahnya, gue bingung. Aduh ya Allah. Mau pilih studio 1, studio 3. Oh luar biasa. Sudah Jadi kita beresin. Oke. Namun cerita hidup bak di negeri dongeng itu akan segera berakhir setelah semua harta disita. Lantas sanggupkah Sandra Dewi memikul beban hidup tanpa topangan uang dari suami, tanpa penghasilan yang mapan? Benarkah Sandra Dewi akan kembali terjun di dunia hiburan di usianya yang tak muda lagi? Atau ia akan tetap setia dengan sisa-sisa harapan dan bekal apa adanya? Punya pendapatan sendiri, tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded di Indonesia yang Meski Harvey Muiz harus menerima kenyataan pahit atas ulahnya yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah dengan bertambahnya hukuman, namun warganet tetap saja masih belum puas dengan tambahan hukuman tersebut. Apalagi mereka masih membandingkan efek tindakan korupsi mereka hingga ratusan triliun. apakah adil disarankan ada kerjasama yang hanya 1,5 tahun antara swasta dan juga Sementara Harvey menerima tambahan vonis, penyanyi Agnes Mo yang belum lama ini dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersalah karena membawakan lagu Matahariku tanpa seizin penciptanya Ari Bias dan diwajibkan harus membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias, nampaknya ogah menunaikan putusan tersebut. Sebaliknya, penyanyi yang sudah go internasional ini seolah memberi isyarat akan mengajukan kasasi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat soal gugatan royalti yang dilayangkan pencipta lagu Ari Bias. Isyarat itu muncul dari kalimat yang dipostingnya belum lama ini. Kasasi. Berdiri teguh untuk memihak kebenaran yang sesungguhnya memang tidak pernah mudah. Tidak peduli seberapa tepat dan adilnya pendirian kita. Isyarat langkah kasasi Agnes Mo ini pun diakui pengacara kubu Ari Bias Minola Sebayang sudah diduga sebelumnya. Jika benar kasasi akan ditempuh kubu Agnes, pihaknya mengaku siap menghadapinya. Kita sudah pasti prediksi ya, artinya pertarungan ini tidak akan mudah dan pasti ya Agnes Mo akan mengajukan kasasi. Sudah, kita sudah tahu. Kita langsung cek ya, ternyata waktunya itu ada pakai informasi dari pihak Pengadilan Niaga. Tanggal 12 kemarin Agnes Mo mengajukan kasasi. Saya hormati keputusannya Agnes Mo untuk mengajukan kasasi karena itu memang hak beliau ya. Dan dari awal juga kita sudah sampaikan bahwa ada upaya hukum lanjutan yang bisa dijalankan yaitu kasasi itu sendiri. Yang menarik dalam keterangan lanjutannya, Agnes juga sempat menyebut nama komposer handal Melly Goeslaw hingga Arman Maulana yang ikut menyuarakan keresahan serupa. Itulah mengapa saya sangat menghormati Teh Melly, Kang Arman, dan beberapa orang lainnya yang menolak untuk diam. Saya lihat semua orang mengeluarkan pendapatnya ya, menyuarakan pendapatnya, menyampaikan pendapat masing-masing ya, silakan aja. Yang kita gugat itu kan adalah karena ada pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Itu dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu secara komersil harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Lantas benarkah ini isyarat jika Agnes secara tidak langsung menyindir sejumlah nama selebriti atau musisi yang dianggap mendukung langkah Ari Bias? Seperti Anji Manji, Piyu Padi hingga Ahmad Dhani. Sementara Agnes merasa Melly Goeslaw
Arman Maulana, hingga Iis Dahlia dianggap mendukung sikapnya. Bedanya ini dengan Agnes Monica. Bedanya ya. Ini apa coba? Di luar negeri itu IO kalau mau ngadain acara konser itu harus melampirkan ke venue nih, harus nggak usah jauh-jauh luar negeri, yang deket aja deh, Singapura sama Malaysia. Kalau orang mau bikin acara Dewa 19 misalnya di Malaysia, itu promotor Malaysia, promotor Singapura harus mengantongi izin daripada WAMI dulu sebelum bisa mengadakan konser. Ya, kita sama-sama berjuang. Tapi kan keputusan akhir ada di majelis hakim. Biarkan kebebasan peradilan ini berjalan sebagaimana mestinya.